Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, manusia pasti tak luput dari yang namanya dosa. Namun dengan sifat maha pengampun, maha pengasih, dan maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Selain itu, Allah akan membukakan pintu ampunannya dengan seluas-luasnya bagi siapa saja yang menyesal atas perbuatan dosanya di masa lalu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Al-Quran Surat Ad-Zumar ayat 53 dan 54. Walau demikian, taubat tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan main-main. Ada 5 hal yang menyebabkan taubat kita salah hingga ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tidak ikhlas. Taubat yang tidak dilandasi dari hati yang tulus maka bukanlah taubat yang baik. Pasalnya, salah satu syarat-syarat tobat adalah dilakukan dengan ikhlas. Tobat haruslah didasari oleh rasa penyesalan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Serta Rasulullah SAW bersabda, menyesali kesalahan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mereka yang ikhlas dalam bertobat maka akan lebih lembut hatinya. Mereka juga cenderung merubah gaya hidup karena tulus, meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu. Selain itu, mereka akan lebih senang bergaul bersama orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, berkumpullah bersama orang yang taubat karena hati mereka lembut. 2. Mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Jika setelah bertobat tapi mengulangi lagi perbuatan dosanya itu, maka dapat dipastikan tobat sebelumnya belum benar-benar menyesal. Mereka yang ikhlas dalam tobatnya maka akan senantiasa tertanam dalam hatinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat setiap perbuatannya. Sehingga pastilah ia meninggalkan dosa-dosa yang lalu. 3. Tidak menunaikan hak orang-orang. Tobat tidak hanya berkaitan dengan Allah saja, melainkan juga kepada manusia yang pernah didoliminya. Apabila seseorang pernah berbuat dosa terhadap anak Adam lain, maka wajib baginya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Misalnya, minta diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak atau dicuri olehnya. Bila dosa tersebut berupa ghibah, menuduh berzina, atau semacamnya, dan orang yang dituduh belum mengetahuinya, maka cukup bagi yang menuduh untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang yang dituduh dan mendoakannya. 4. Dilakukan menjelang ajal. Tobat yang baik adalah ketika seseorang sadar bahwa dirinya melakukan sebuah dosa, lantas segera melakukan tobat. Sementara tobat yang dilakukan menjelang ajal tidak akan diterima. Menurut para ulama, tidak diterimanya tobat tersebut lantaran dilakukan dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi normal dan banyak pilihan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18-19. Kelima, tobatnya orang mati yang keadaan kafir. Masih mengutip dari ayat 19 Surat An-Nisa di atas, tobat yang salah dan tidak diterima adalah taubat orang-orang yang telah mati dalam keadaan kafir. Pasalnya salah satu syarat diterimanya tobat adalah dilakukan sebelum ajal menjemput. Sehingga bila telah meninggal, tobat dan penyesalan itu tidak diterima. Di samping itu pula dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun perlu diperhatikan bahwa tanda-tanda tobat yang salah di atas bukanlah sebagai pemutus semangat kita dalam mencari ampunan Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya ampunan Allah sangatlah luas, sehingga tak ada alasan kita untuk tetap berusaha. Justru kesalahan-kesalahan di ataslah yang jadi pengingat kita untuk segera bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 5 hal yang menyebabkan tobat kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.